Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vigo, siswa SMKN 1 Rengat Barat, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara pengerjaan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2023-2024 paket 2 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting mikrotik sesuai dengan soal UKK paket 2 tahun ajaran 2022-2023-2024. Nah, di sini ada petunjuk umum. Periksalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik yang terdiri dari 3 halaman. Periksalah dan siapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Gunakan peralatan utama dan peralatan keselamatan kerja yang telah disediakan. Gunakan peralatan sesuai dengan SOP. Bekerjalah dengan memperhatikan petunjuk dari soal yang ada. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada daftar peralatan dan bahan. Di sini ada PC client, spesifikasi minimal. Di sini spesifikasi minimal yang harus kita punya, bukan harus kita punya. PC client di sini spesifikasi minimal, prosesor Pentium Duo Core atau setara, RAM-nya 2 GB, harddisknya minimal 250 GB, NIC 10 sampai 100 Mbps, monitor 14 inci atau yang lain pun juga bisa. Di sini ada laptop. Spesifikasi minimal laptop, prosesor Core 2 Duo atau yang setara, RAM 2 GB, harddisk 500 GB, NIC 10 sampai 100 Mbps, dan monitor itu terserah ya, tergantung laptop teman masing-masing. Cuman yang penting di sini ada harus prosesornya Core 2 Duo atau yang setara minimal ya. Nah, yang ketiga ada smartphone. Smartphone yang menggunakan sistem operasi iOS, Android atau lain sebagainya. Yang keempat sini router board setara RB 900 series. Di sini router board ada dua ya. Di sini ada 2. Nah, saya menggunakan di video ini menggunakan Mikrotik router board seri Mikrotik RB951. Nah, di sini saya menggunakan 2 biji router board RB951. Lanjut, di sini ada bahan-bahan untuk membuat kabel LAN, crimping tool, LAN tester, kabel UTP, konektor RJ45 dan koneksi internet minimal 1 Mbps. Kita masuk ke soal tugas. Soal tugas di sini judulnya rancang bangun jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Langkah kerjanya dalam kegiatan uji kompetensi ini Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah jaringan Wi-Fi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan bandwidth limiter. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi Mikrotik router board ini untuk menjadi jalan atau sebagai alat untuk meng-share internet ke PC klien menggunakan kabel ataupun wireless. Oke. Dengan konfigurasi sebagai berikut. Pertama, identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan topologi jaringan. Saya mendapatkan di sini dari YouTube. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nah, topologinya ISP akan kita masukkan ke port internet router pertama, mikrotik pertama lebih tepatnya ya. Nah, mikrotik pertama akan kita setting melalui port 3 atau yang lain pun bisa. Nah, akan kita sambungkan ke laptop untuk mengkonfigurasi router ini. Nah, nanti router ini berfungsi sebagai penyalur internet untuk router 2 dan hotspot untuk handphone menjadi router. Oke. Nah, di sini di port 2 akan kita salurkan ke port internet router nomor 2 atau mikrotik nomor 2. Di sini router port mikrotik pertama, port kedua akan kita sambungkan ke
Mikrotik kedua, port internet. Nah, di sini akan kita sambungkan PC client ke router mikrotik kedua. Nah, di sini kita akan setting, buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan. 3. Buatlah spesifikasi topologi jaringan. Lebih tepatnya seperti ini. Internet kita sambungkan ke wireless router. Wireless router kita konfigurasi untuk menjadi router WiFi smartphone. Dan akan kita setting juga untuk penyalur jaringan, penyalur internet ke router kedua atau router switch. Nah, router switch ini akan menjadi alat penyambung share ke PC client. Nah, oke, kita lanjut. 4. Konfigurasi WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, kita akan mulai. Pertama-tama, jangan lupa reset router. Yang pertama ya, reset manual. Pada bagian kalau router RB951 di sini ada lubang untuk resetnya. Oke, kita lihat video berikut. Sebelum kita sambungkan ke laptop, ada baiknya kita reset dulu untuk mikrotiknya. Kalau untuk mikrotik yang saya pegang ini, cara meresetnya menggunakan SIM ejector yang untuk HP itu. Nah, pertama kita masukkan SIM ejector ke bagian lubang ras sini. Dengarkan, pasti ada nanti bunyi. Nah, di situ sudah ada bunyi tek gitu. Lalu kita sambungkan. Ini pastikan dalam posisi mati dulu baru ditekan ya. Ini kita tekan dulu. Pastikan kondisi mati. Ketika sudah ditekan, kita colokkan. Oke, di sini pasti akan pertama-tama pasti akan kagok ya, karena di sini tuh licin sekali. Kita ulang. Nah, kita tunggu lampu user berkedip-kedip. Ini kita tahan ya. Nah, lampu user berkedip-kedip, tunggu sampai selesai. Oke, juga selesai. Ini kita angkat lagi. Nah, lalu kita siapkan kabelan, sambungkan ke laptop. Nah, untuk mikrotik kalau kita mau setting, di sini ada 3 port yang mendukung. Port 2, 3, 4, 5 itu bisa untuk setting. Karena saya di sini mau setting di port 5 saja. Oke, kita lanjut ke Winbox. Di sini siapkan aplikasi atau software yang bernama Winbox. Winbox ini bisa diunduh di Google sesuai dengan bit laptop kalian masing-masing. Oke, kita buka Winboxnya. Nah, di sini ada halaman login. Halaman login ini berfungsi untuk kita masuk ke settingan mikrotik router boardnya. Nah, di sini kita pergi ke drivers. Nah, di sini sudah muncul IP router mikrotik saya. Jika belum muncul, kalian bisa refresh ini. Refresh. Nah, sampai muncul. Oke, kita masuk. Jika muncul notifikasi seperti ini, kita klik remove configuration. Nah, jika ada minta change password now, kita cancel saja. Oke, di sini kita sudah masuk ke pengaturan mikrotik router boardnya. Sekarang kita lihat soal konfigurasi WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. A. Konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan VLAN 1, VLAN ID-nya 10, namanya siswa, VLAN 2, VLAN ID-nya 20, namanya guru. Oke, kita akan masukkan settingannya. Langkah pertama, sebelum kita masuk ke settingan yang tadi, kita bikin identity dulu, supaya nanti kalau kita UKK itu kan ramai. Jadi kita harus bikin penanda untuk mikrotik kita dengan cara masuk ke sistem, pilih identity. Nah, di sini kita masukkan mikrotik router. Nah, di sini teman-teman bisa ngikuti saya seperti ini, mikrotik router dan nama teman-teman sekalian.
Kita klik apply dulu, lalu oke. Nah, di sini sudah berganti identitinya menjadi MikroTik Router Vigo. Langkah yang kedua, kita akan membuat akun untuk aplikasi atau software untuk men-setting MikroTik router board. Caranya, kita masuk ke sistem, lalu pilih user. Nah, di sini tertera ada akun admin di sini. Kita akan bikin akun baru dengan password baru. Nah, di sini kita klik tanda plus. Namanya di sini terserah teman-teman ya. Nah, untuk grup di sini kita pilih full, ini wajib. Untuk passwordnya kita bikin di sini. Kita klik apply lalu oke. Nah, untuk akun admin di sini kita nonaktifkan dulu. Cara nonaktifkannya, kita klik tanda silang ada atas ini, lalu kita klik sekali. Nah, di sini sudah menjadi abu-abu, maknanya akun admin sudah ternonaktif. Kita tes. Kita masuk lagi winboxnya. Nah, tadi kita kan sudah masuk, kita pertama tadi login pakai akun admin. Nah, sekarang kita coba lagi login pakai akun admin. Sudah tidak bisa karena akun admin sudah dinonaktifkan. Yang aktif itu akun saya yang baru saya bikin tadi. Nah, untuk bagian login di sini sesuai dengan yang kita bikin tadi. Login dan passwordnya. Oke. Berarti kalau sudah masuk seperti ini, untuk pembuatan akun di MikroTik Router Board telah selesai. Maka kita bisa lanjutkan soal yang ini tadi. Oke, kita bikin. Untuk bikin VLAN ID, kita masuk ke interface. Nah, sebelum bikin kita kasih nama dulu pada Ether 1. Ini untuk internet. Kita kasih nama internet. Klik apply, lalu oke. Nah, untuk bagian wireless ini masih ternonaktif. Kita aktifkan dulu dengan cara klik tanda centang di sini. Nah, warna abu-abunya sudah hilang, kita kasih nama dulu di sini. Wireless. Oke, klik apply lalu oke. Kita lanjutkan, kita akan bikin VLAN ID di Ether 2. Caranya klik tanda plus di sini. Klik VLAN. Nah, namanya tadi yang pertama adalah siswa. VLAN ID-nya di sini 10. Interface-nya kita pilih ke Ether 2. Klik apply lalu oke. Kita bikin lagi untuk yang guru. VLAN 2 di sini guru. VLAN ID-nya di sini 20. Interface-nya kita pilih ke Ether 2 juga. Apply. Oke. Nah, di sini untuk bikin VLAN ID dan VLAN dan namanya sudah selesai. Kita lanjut untuk konfigurasi Ether 1. IP Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan ISP. Sama ya, gateway juga ya, sesuai dengan IP yang diberikan ISP. Oke, caranya masuk ke Winbox lagi. Kita pergi ke IP. Lalu kita pergi ke DHCP client. Nah, di DHCP client kita klik tanda plus. Nah, interface-nya ini pilih Ether 1 ya. Nah, di sini statusnya masih stop karena saya belum menyambungkan kabel internet ISP-nya. Ini kita sambungkan dulu. Ini statusnya masih stop ya. Caranya supaya bisa bound, kita ISP-nya kita konekkan ke port internet sini. Ada baca internet. Nah, di sini kita konekkan ISP-nya. Oke, di sini satu sudah muncul. Nah, di bagian layar sini kita apply. Statusnya sini akan searching. Kita cari, wah, di sini sudah sebuah, kita klik oke. Nah, pada bagian sini sudah selesai kita kerjakan. Kita lanjut untuk VLAN 1. IP VLAN-nya 192.168.40.1/24. Nah, kita akan mengerjakan pada bagian sini dulu. Untuk IP dulu ya, untuk IP VLAN 1, IP VLAN 2 dan IP wireless. Oke, caranya masuk MikroTik.
Kita masuk ke IP, lalu menu address. Nah, di sini tertera IP yang diberikan ISP. Karena di sini kita mau setting IP VLAN 1, VLAN 2 dan wireless, kita klik tanda plus. Interface di sini kita pilih dulu VLAN 1. Nah, addressnya di sini sesuai soal ya, 192.168.40.1/24. Oke, sesuai dengan soal yang tadi ya. Yang pertama adalah 192.168.40.1/24. Oke, jika sudah, kita klik apply lagi, lalu oke. Kita tambahkan lagi interface-nya, kita ubah ke VLAN 2. Untuk address-nya di sini kita ketik 192.168.60.1/24 sesuai dengan soal yang tadi ya. Oke, kita klik apply lagi, lalu oke. Kita klik tambah lagi interface-nya, kita ganti ke WLAN 1 wireless. Untuk address-nya di sini kita ketik 192.168.20.1/24. Kita klik apply, lalu oke. Untuk settingan untuk soal yang di sini sudah selesai. Nah, pemberian IP pada VLAN 1, VLAN 2 dan wireless telah selesai. Kali ini selanjutnya kita akan setting DHCP pole-nya. Nah, untuk IP range-nya di sini ya. Setiap kayak tadi VLAN 1, VLAN 2 dan wireless. Oke. Masuk. Untuk settingnya kita pergi ke bagian IP, DHCP server, DHCP setup. Kita pilih VLAN 1 siswa. Kita klik next, next, next. Nah, di sini 192.168.40.2 sampai segini ya. Ini yang 2 ini kita ganti ke 10 dan 254 ini kita ganti ke 50. Kita klik next, next, next. Oke. Kita klik lagi, kita masukkan lagi DHCP setup lagi. Ini kita ubah ke VLAN 2. Next, next, next. Yang 2 CD ini kita ubah ke 10. 254 ini kita ubah ke 50. Next, next, dan next. Kita tambahkan lagi DHCP setup. Ini kita ganti ke wireless. Kita next lagi, next lagi, next terus. Yang 2 ini kita ganti ke 10. 254 ini kita ganti ke 50. Next, next, next. Oke, di sini warna merah di sini bukan berarti gagal ya, karena belum ada yang tersambung saja. Jika ada yang tersambung nanti dia akan berubah jadi warna hitam. Oke, jadi warna merah di sini tidak masalah ya. Lanjut. Di sini untuk setting DHCP pole-nya sudah selesai. Oke, semua DHCP pole sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita akan memberi SSID atau nama untuk WiFi kita dan memberikan passwordnya. Kita lanjut ke MikroTik. Kita masuk ke settingan wireless. Nah, untuk di sini kita klik 2 kali. Kita pergi ke wireless. Nah, untuk modenya kita ubah ke AP Bridge. Bandnya kita ubah ke 2 GHz B/G/M. Untuk channel width-nya kita pilih 20/40 MHz CE. Nah, SSID kita ubah sesuai soal ya. UKK, nomor absen. Karena di sini nanti akan ramai, jadi saya akan menambahkan nama saya di belakangnya. Oke. Di sini belum ada password ya. Passwordnya kita akan ubah secara terpisah. Ini klik apply dulu, lalu oke. Nah, cara membuat passwordnya kita masuk ke security profiles. Di security profiles kita klik icon tambah di sini. Name-nya kita bikin TKJ aja di sini. Untuk modenya kita pilih dynamic keys. Authentication types kita pilih WPA PSK. WPA pre-share key-nya kita masukkan sesuai soal ya. 1 2 3 4 5 6 7 8.
Oke, kita klik apply lalu oke. Di klik aja sini akan kita masukkan ke jaringan kita. Caranya pergi ke Wi-Fi interface lalu klik 2 kali pada bagian sini. Nah, untuk security profile-nya kita klik sekali. Nah, kita masukkan yang TKJ. Klik apply lalu oke. Oke, untuk settingan SSID dan password sini sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan memberikan alamat DNS portal smk.sch.id. Oke, caranya kita masuk ke Microtik lagi. Kita masuk pada bagian IP, lalu hotspot. Nah, di sini pada bagian server tertera menu hotspot setup. Kita klik sekali. Nah, hotspot interface-nya kita pilih yang WLAN 1 wireless. Klik next, next, next. Select sertifikasi ini kita nonkan saja ya. Kita klik next, next, next. Nah, untuk DNS name kita masukkan portal smk.sch.id. Oke, selesai soal ya. Kita klik next. Untuk sini adminnya kita masukkan passwordnya 12345. Next. Oke. Untuk pemberian alamat DNS sudah selesai. Lanjut, di sini saya mau bikin user dulu ya. Oke, kita bikin user dulu di sini. Username kepala sekolah, passwordnya 123, kecepatannya 512 kbps. Di sini kita akan bikin user-user yang bisa masuk ke jaringan kita. Nah, di sini caranya masuk ke Microtik lagi. Pergi ke IP, ke hotspot, nah, ke user profiles. Untuk settingan server DNS tadi kita pergi ke server profile dulu. HS Proof ini kita klik 2 kali. Untuk login cookie kita hilangkan. Kita play dulu baru oke. Oke, lanjut ke user profile. Nah, di sini kita akan bikin user profile sesuai soal yang diberikan. Oke, karena di sini kecepatannya terlalu rendah, saya akan mengubah kecepatannya di sini. Untuk kepala sekolah di 10 Mbps. Untuk guru di sini kita ubah menjadi 8 Mbps. Untuk siswa di sini kita ubah ke 5 Mbps. Oke. Caranya pergi ke hotspot, user profile, kita klik tanda plus ini, ke general. Ya, yang pertama itu kepala sekolah. Sini singkat saja, capsek. Address poolnya. Nah, di sini untuk bagian address pool kan ada 3 macam. Jika teman-teman ragu address pool yang mana, kita bisa cek di sini ke IP DHCP server. Kita cek di sini pada bagian wireless itu yang mana, DHCP berapa. Nah, di sini pada bagian wireless saya itu DHCP pool 2. Jadi di sini kita akan pilih DHCP pool 2. Oke, rate limitnya tadi yang capsek 10 Mbps. Bikin seperti ini ya. Queue-nya kita parent queue-nya ini di non kan, diklik sekali akan muncul non, kita klik apply lalu oke. Kita bikin lagi. Di sini ada guru. Address poolnya nomor 2. Limitnya itu 8 MB. Queue-nya kita nonkan yang parent queue-nya apply, oke. Kita bikin lagi. Untuk siswa address poolnya nomor 2, rate limitnya 5 MB. Untuk queue-nya kita pilih parent queue non, apply, oke. Nah, di sini sudah selesai. Karena di sini nanti saya akan mengetes, jadi saya akan tambahkan 2 user lagi, yaitu user admin dan penguji. Untuk di sini yang pertama ada admin. Address poolnya nomor 2. Untuk admin limiternya itu 10 Mbps saja. Queue-nya jangan lupa ya, parent queue-nya diklik sekali non sini, nggak apa-apa, apply dulu, oke. Nah, kemudian untuk penguji di sini kita bikin lagi penguji. Address poolnya nomor 2. Untuk penguji di sini 10 Mbps juga ya.
Q-nya, bagian varian Q kita klik sekali, jangan lupa apply dulu. Oke. Nah, di sini kita sudah bikin user profile. Nah, sekarang kita bikin tempatnya, pergi ke user. User sini yang pertama di sini sudah tertera user admin. Yang user admin ini kita klik 2 kali. Servernya di sini kita ganti ke hotspot 1. Namanya admin sini, passwordnya 12345. Profilnya kita pilih yang admin sini. Kita klik apply dulu. Oke. Kita tambahkan lagi. Servernya di sini kita pilih yang hotspot 1. Namanya di sini yang pertama ada capsec. Password capsec itu sesuai dengan soal tadi ya, nih 123 guru 456 siswa 789. Capsec di sini passwordnya 123. Profilnya kita pilih yang capsec. Apply. Oke. Kita tambahkan lagi, servernya kita pilih hotspot 1. Namanya di sini guru, passwordnya di sini 456. Untuk profilnya kita pilih yang guru juga. Apply. Oke. Tambahkan lagi hotspot 1. Namanya siswa, passwordnya di sini 67. Untuk passwordnya di sini 789 ya. Profile di sini kita pilih yang siswa. Klik apply. Oke. Kita tambahkan lagi yang terakhir, servernya 1. Yang untuk penguji sini ya, penguji. Password penguji di sini kita bikin 67890. Untuk profilnya kita samakan penguji. Apply. Oke. Nah, untuk bikin user di sini sudah selesai ya. Pemberian user di sini sudah selesai. Kita lanjut di sini. Kita akan mengubah tulisan login menjadi selamat datang di hotspot SMK sesuai nama SMK teman-teman masing-masing. Nah, di sini karena saya sekolah di SMKN 1 Anak Barat, akan saya ubah menjadi selamat datang di hotspot SMKN 1 Anak Barat. Caranya masuk ke Microtik. Lalu pada bagian file sini kita klik sekali. Nah, di sini tertera banyak file-file ya. Nah, yang kita pilih nanti hanya file login. Caranya kita kesampingkan dulu ke sini. Lalu kita minimize. Nah, di sini kita pilih hotspot login. Nah, di sini kan ada banyak tuh login, login. Kita cari yang pure namanya cuma login gitu. Hotspot login. Nah, di sini ada nih. Cara membedakannya untuk hotspot login sini yang pasti di bawahnya itu pasti ada yang logout gitu. Kalau teman-teman bingung mau pilih login yang mana, di sini kan ada kayak login, login. Kita pilih yang login yang di bawahnya ada bacaan logoutnya. Flash login ini kita klik sekali, kita tahan. Lalu itu kita drag keluar. Nah, di sini loginnya sudah kita drag keluar ya. Ini coba kita cek. Nah, di sini sudah tersetting nama saya sendiri. Cuman di sini saya akan memberikan tutorial pada teman-teman cara menambahkan namanya. Oke, untuk mengedit yang tadi seperti tadi, teman-teman harus siapkan software yang namanya Notepad++. Oke, biar kita lebih mudah lagi untuk mengubah-ubah codingannya. Setelah teman-teman install, kita buka menggunakan Notepad++. Caranya klik kanan, lalu edit with Notepad++. Dapat sekali. Nah, di sini kan banyak codingannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung caranya bagaimana supaya tidak tertukar-tukar, caranya kita masuk ke hotspot login lain tadi. Nah, pada bagian please login ini kita copy. Nah, pada Notepad++ kita klik Ctrl+F. Nah, di sini sudah muncul fitur find yang ada di Notepad++. Kita pastekan teks tadi. Kita ketik find text. Klik find text ya. Nah, di sini akan terblok yang kita cari tadi. Kita geser pada bagian bawah sini, kita geser. Oke, di sini terlihat ya, selamat datang di hotspot SMKN 1 Anak Barat by Muhammad Vigo. Nah, sebelumnya teman-teman tidak akan menemukan seperti ini, kayak codingan seperti ini ya. Nih, ini kita bikin sendiri teman-teman.
Oke. Kodingan ini nanti akan saya taruh di deskripsi video saya. Nanti teman-teman tinggal copy saja. Oke. Di sini kita tulis sesuatu soal ya. Selamat datang di SMKN di hotspot SMKN 1 Rengat Barat by Muhammad Vigo. Kodingan ini nanti saya akan taruh di deskripsi video saya. Jadi teman-teman nanti tinggal copy saja. Ketika sudah diubah semua ini, kita klik save. Kita klik save sini teman-teman. 3 pada bagian kiri. Nah, di sini adalah fitur save, kita klik save. Nah, di sini sudah terubah ya, ada huruf kecilnya di sini saya edit tadi. Nah, di sini kan login yang sudah kita edit. Nah, yang berada di settingan Mikrotik itu yang belum diedit. Bagaimana cara kita memasukkan settingan yang sudah kita edit ke dalam Mikrotik? Caranya hotspot login sini kita hapus dulu ya, teman-teman. Teman-teman perhatikan di sini untuk tata letak hotspot loginnya harus teman-teman hafal ya. Di atas hotspot logout. Oke, kita hapus dulu. Nah, untuk yang sudah kita edit kita tahan, lalu kita drag di sini. Di atasnya teman-teman ya, harus sesuai dengan tata letak yang tadi. Nah, di sini sudah terpaste. Kita lanjut. Jika sudah terpaste di sini, maka sudah selesai ya teman-teman untuk pada bagian soal yang ini. Oke, settingan selanjutnya konfigurasi VLAN pada router board dengan ketentuan sebagai berikut. Sebelum kita setting ini, ada settingan tambahan. Yang langkahnya masuk ke IP, lalu pergi ke firewall, kita pilih NAT. Nah, di bagian NAT sini kita klik tanda plus. General chainnya kita nggak usah ubah ya, SRC NAT ini aja. Nih, kalau lain kita pilih dulu ya, SRC NAT. Nah, out interface sini kita klik sekali. Pastikan out interface-nya yang Ether 1 internet. Actionnya kita pilih dulu. Action di sini kita ubah menjadi mask WRAD. Jika sudah, klik apply lalu oke. Kita lanjut setting berikutnya, masuk ke IP lagi. Lalu kita pergi ke routers. Nah, di sini kan tertera di sini DAS, Dynamic Active Static. Kita akan bikin menjadi AS, aktif static saja. Bagaimana caranya? Kita klik sekali. Ini kita hafal dulu ya gateway-nya ya, 192.168.100.1. Jika sudah dihafal, ini kita hapus dulu. Kita tambahkan lagi. Nah, gateway-nya di sini kita ketik lagi, teman-teman. 192.168.100.1. Ini kita klik apply. Pastikan reachable Ether 1 internet. Jika teman-teman di sini hanya tulisan reachable, berarti IP gateway-nya teman-teman salah, oke? Pastikan teman-teman hafal dulu gateway tadi, baru dihapus, lalu kita bikin yang baru. Jika tulisannya di sini reachable saja, tidak ada Ether 1 internetnya, berarti gateway teman-teman salah, oke? Lalu kita klik oke. Nah, di sini sudah menjadi aktif statik saja, oke. Settingan router pertama sudah selesai. Kita lanjut settingan kedua. Selesai menyeting router 1, kita akan menyeting router yang kedua. Nah, untuk sambungan kabelnya di sini, kabel internet by direct di router 1 tidak usah kita cabut. Nah, sekarang kita colok kabelan lagi di Ether nomor 2, di port nomor 2 lebih tepatnya. Nah, kita sambungkan di router kedua, sambungkan colokkan pada bagian yang internet. Lalu kita ambil satu lagi kabelan, kita mau menyeting router 2, kita colokkan, terserah di sini juga boleh 2, 3 atau 4, 2, 3, 4 atau 5. Karena saya di sini mau nyeting, jadi saya akan masukkan ke nomor 5. Nah, ujungnya kita masukkan ke port Ethernet. Lalu kita buka Winbox. Oke, di sini
sudah muncul ya untuk MAC address atau setting terdetek di sini istilahnya MikroTik saya yang nomor 2. Di sini tadi kan info loginnya sudah kita ubah. Nah, untuk info login default kita ketik aja di sini admin. Passwordnya di sini kita kosongkan saja. Lalu kita klik pada bagian MAC address ini. Lalu kita klik connect. Oke. Langkah pertama kita reset dulu MikroTik kedua ini. Kita reset dulu ya teman-teman. MikroTik kedua kita reset dulu. Caranya pergi ke sistem. Lalu kita klik reset configuration. Nah, reset configuration sini kita pilih yang dua ini saja, no default configuration dan do not backup. Oke, reset configuration. Do you want reset all configuration and reboot? Kita pilih yes saja. Nah, biarkan routernya merefresh ya, sekitar 5 menitan. Kita tunggu dulu, kita cut saja. Oke, untuk topologi jaringan kedua yang ini ya, tadi kan kita setting di port ketiga di sini, kita lepas dan kita sambungkan ke port 5 yang ada di MikroTik 2 untuk setting MikroTik yang kedua. Oke, kita lanjut. Jika sudah direset, tunggu lampu indikatornya hidup dulu baru kita lanjutkan. Oke, di sini karena resetnya sudah selesai, kita masuk lagi ke MikroTik yang kedua, kita klik connect. Untuk router kedua settingannya yang pertama kita masuk ke bridge. Nah, kita masuk ke bridge. Kita masuk ke menu bridge. Kita klik icon tambah di sini, icon plus. Nah, namanya bridge satu di sini kita ubah jadi nama kita ya, Vigo. Kita klik apply lagi, lalu oke. Untuk port di sini kita tambahkan lagi di sini ya. Interface-nya kita pilih yang Ether 1, apply oke. Tambahkan lagi Ether 2, apply oke. Tambahkan lagi Ether 3, apply oke. Kita tambahkan lagi Ether 4, apply oke. Cukup sampai Ether 4 saja. Jika sudah, kita silang masuk ke settingan switch. Oke. Di switch ini kita masuk ke VLAN. VLAN sini kita klik tanda plus. Nah, switch ini kita pilih yang switch satu saja. VLAN ID-nya 10. Untuk portnya kita klik tanda panah di sini. Nah, di sini ada port Ether 1, kita tambah lagi. Di sini kita tambah ke Ether 2. Kita tambah lagi Ether 3. Lalu kita klik apply, lalu oke. Kita klik lagi, tambah lagi. Yang kedua di sini VLAN ID-nya 20 ya. Portnya di sini kita klik sekali, Ether 1 dan Ether 4. Apply, lalu oke. Nah, kita masuk ke port. Di Ether 1 ini kita akan masuk ke mode terang ya. Yang pertama Ether 1, klik 2 kali. VLAN modenya di sini kita pilih secure. VLAN headernya kita pilih add if missing. VLAN ID-nya kita kosongkan saja, klik apply, lalu oke. Ether 2 di sini kita ubah juga. VLAN modenya secure. Untuk headernya kita pilih always strip. VLAN ID-nya di sini kita isi 10. Apply, oke. Ether 3. Ether 3 di sini. VLAN modenya kita pilih secure. VLAN headernya kita pilih always strip. Untuk VLAN ID-nya di sini 10. Oke, apply, lalu oke. Ether 4. VLAN modenya kita pilih secure juga. Headernya always strip. Untuk VLAN ID-nya kita ketik di sini 20. Apply, lalu oke. Oke. Untuk settingan MikroTik 2 sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan pengujian atau kita lakukan tes pengujian ya. Caranya kita lepas saja nih di sini nih. Kita lepas saja. Yang kita testing itu nomor 2, 3 dan 4. Oke. Kita coba ya. Kita testing. Di sini akan saya colokkan ke port nomor 3. Kita pergi ke control panel, network and internet, network and essentiator, change adapter setting.
Nah, jika berhasil teman-teman di sini, jika settingannya itu berhasil, di sini tulisannya Ethernet Network. Kita akan cek IP-nya. Nah, kalau untuk router 2, port 2 dan port 3 itu IP-nya 192.168.40 sekian. Untuk yang terakhir itu sesuai dengan IP yang diberikan oleh MikroTik. Kita tes ya. Ini kita masukkan ke router 3, port 3. Kita tes. Oke, titik 40 ya, betul ya, titik 39. 192.168.40.39. Kita tes lagi ke port 2 ya. Kalau port 2 itu sama. 23 itu 168.40. Untuk port 4 itu IP-nya 168.60. Kita tes ya. Di sini kita sambungkan ke router 2. Oke, internet ya, tersambung. Di sini ada icon komputer. Kita cek. Nah, sama kan? Ini saya masukkan ke router port 2, IP-nya sama. Nah, di sini kita masukkan ke port 4. Port 4 sini harusnya IP-nya di sini 168.60 seterusnya seperti itu ya. Dia masih identifying, kita tunggu dulu. Nah, sudah tersambung networknya, kita klik di sini. Details. Oke, 60 betul ya. 60.50. Nah, untuk angka terakhir ini logikanya seperti ini. Kita tadi masukkan DHCP pole-nya itu 168.10 sampai ke 50. Jadi IP yang nomor tertera di sini tuh kalau mulai dari 10 sampai ke 50. Tidak mungkin nanti mulai dari sebelum 10 dan tidak akan ada akhir yang lebih dari 50. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita testing internetan ya. Kita testing internetan di sini. Kita coba buka YouTube. Oke, lancar ya buka YouTube di sini ya. Oke, lancar di sini buka YouTube. Nah, kita akan seterusnya kita akan lakukan testing pada bagian hotspot wirelessnya. Kita masuk kepada wireless. Kita tes ya. Nah, di sini tertera UKK 18 Vigo. Nah, kita klik masuk ke jaringan. Nah, untuk username dan passwordnya kita pilih tadi salah satu saja ya. Di sini saya akan masuk ke admin. Passwordnya 12345. Connect. Nah, di sini sudah login, sudah masuk ya. Kita testing internetan ya. Kita coba buka TikTok. Produknya bisa lama banget. Ternyata seluruh keluarga Jokowi juga. Oke, lewat coy. Nah, oke, bisa internetan ya di sini ya. Kita coba lihat live di sini. Oke, bisa lihat live di sini ya. Kita coba aplikasi yang lain seperti YouTube. Kita coba masuk ke YouTube sini. Oke, bisa teman-teman ya. Nah, jadi berakhirnya testing tadi, berakhir pula video tutorial saya cara mengerjakan soal UKK paket 2 tahun ajaran 2023-2024. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.